Jumpa lagi dengan aku, Ruth Helmina Silitong. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas apa? Coba ditebak. Gak jauh dari pembahasan sebelumnya, yaitu mengupas karya sastra menggunakan teori stilistika. Apa itu teori stilistika? Leach dan Short mengungkapkan bahwa stilistika merupakan kajian tentang stile, kajian terhadap wujud-wujud performasi kebahasaan, khususnya yang terdapat di teks-teks kesastraan. Kini, dalam kajian akademik, pendekatan stilistika sering dibedakan ke dalam kajian bahasa sastra dan non-sastra. Nurgeyantoro 2014 halaman 75. Kajian stilistika dimaksudkan untuk menjelaskan fungsi keindahan penggunaan bentuk kebahasaan tertentu, mulai dari aspek bunyi, leksikal, struktur, bahasa figuratif, sarana retorika, sampai grafologi. Selain itu, kajian stilistika juga bertujuan untuk menentukan seberapa jauh dan dalam hal apa serta bagaimana pengarang mempergunakan tanda-tanda linguistik untuk memperoleh efek khusus. Nurgeyantoro 2014 halaman 75-76. Unsur-unsur atau aspek-aspek stile yang dapat dikaji dari sebuah karya sastra antara lain yaitu aspek bunyi, aspek leksikal, aspek gramatikal, aspek kohesi, pemajasan, penyiasatan struktur, dan citraan. Baik, kali ini kita akan mengupas karya sastra menggunakan teori stilistika, yaitu sebuah puisi karya Taufik Ismail yang berjudul Miskin Desa, Miskin Kota. Mari kita kupas dan kita bahas sampai tuntas mengenai teori stilistika yang ada pada puisi Miskin Desa, Miskin Kota karya Taufik Ismail berikut ini. Penggunaan kata diksi. Bait pertama berisi kakekmu di zaman Jepang kena kudis dan beri-beri. Penyair menggunakan kata kakekmu untuk menggantikan arti dari nenek moyang atau orang-orang yang hidup di zaman penjajahan Jepang. Selanjutnya, ada penyimpangan arti berupa ambiguitas pada baris kedua, yaitu bengkak di kaki, kelaparan, dan mati. Frasa bengkak di kaki dapat diartikan kaki bengkak karena penyakit atau kaki bengkak yang disebabkan kerja paksa yang dialami. Pada bait kedua berisi beribu kami mengais atau beribu pula mengemis. Dalam kutipan ini terdapat kata beribu yang menyatakan makna jumlah. Kata mengais juga mewakili arti sebenarnya, yaitu sesuatu yang sangat dibutuhkan, bisa jadi sandang, pangan, dan papan yang tidak dapat dimiliki karena jumlahnya terbatas. Akibatnya, kami harus seolah-olah mengais untuk dapat memilikinya. Selain mengais yang ada, kami juga mengemis untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Arti mengemis di sini dapat disejajarkan dengan meminta-minta. Bait ketiga berisi, keluarga kita di zaman PKI makan bulgur kuda atau panen sedesa dilindas cuaca dan hama atau bulikmu, misanmu, semuanya mati muda. Penyair lagi-lagi menyelipkan penggantian arti di dalam puisi ini. Kata keluarga menjadi kiasan dari orang-orang atau penduduk Indonesia yang hidup di zaman penjajahan Jepang. Frasa bulgur kuda dalam arti sebenarnya adalah makanan kuda yang berupa rumput. Frasa ini mewakili arti begitu parahnya keadaan saat dulu sehingga rakyat Indonesia hanya bisa makan makanan yang tidak layak. Keadaan seperti itu diperparah lagi dengan kegagalan panen sedesa akibat dilindas atau disebabkan oleh cuaca buruk dan merebaknya hama. Pada bait kelima berbunyi, tahun ini lagi kita ditebas kesengsaraan atau negeri rubuh,
kasau jeriau, dan pagu dapur berantakan. Sesabar-sabar makhluk makan angan-angan, jam berdetak, angin lewat di atas tungku penyerangan, di halaman depan menanti keranda kekuburan. Penyair begitu sering menggunakan penggantian arti dalam puisi ini. Baris pertama misalnya, tahun ini lagi kita ditebas kesengsaraan. Maksud kata ditebas adalah dilanda. Frasa negeri rubuh menganalogikan keadaan negeri yang sangat buruk akibat penjajahan. Frasa kasau jeriau dan pagu dapur berantakan, dapur berarti keadaan segala yang berhubungan dengan logistik pada waktu itu benar-benar kacau. Frasa makan angan-angan berarti orang-orang pada zaman itu tidak bisa memakan makanan yang layak akibat makanan yang layak tidak tersedia bagi mereka. Mereka hanya berkhayal untuk bisa memakan makanan yang layak. Selain itu, frasa jam berletak mewakili arti dari waktu yang terus berjalan, sedangkan angin berarti kekosongan atau ketiadaan. Frasa tungku penjerangan berarti tempat memasak. Jika baris keempat digabungkan, maka penggantian arti jadi lebih mudah dipahami, yaitu sering berjalannya waktu, tetapi tetap saja tidak ada yang bisa dimasak untuk dimakan. Baris terakhir, kuburan merupakan pengganti dari arti sebenarnya, yaitu kematian. 2. Penggunaan citraan. Puisi berjudul Miskin Desa Miskin Kota menggunakan citraan visual. Citraan ini terlihat pada teks berikut ini. Kakekmu di zaman Jepang kena kudis dan beri-beri, bengkak di kaki, kelaparan, dan mati. Beribu kami mengais, beribu pula mengemis. Pada bait pertama dan dua tersebut, pengarang mampu menggugah imajinasi visual pembaca melalui kemahiran dalam pengolahan imajinasinya. Dengan demikian, pembaca seolah-olah dapat melihat dengan jelas gambaran keadaan rakyat miskin pada zaman penjajahan Jepang. Ilustrasi yang digunakan pengarang ialah melalui seorang kakek yang berpenyakitan dan harus mati karena kelaparan, serta banyaknya para pengemis dan orang-orang kelaparan yang mengais makanan. Selanjutnya, pada bait ketiga dan keempat juga menggunakan citraan visual. Pengarang mampu mengarahkan imajinasi pembaca agar seakan ikut menyaksikan banyaknya rakyat Indonesia yang harus memakan makanan yang tidak layak untuk dimakan akibat gagal panen. Pembaca seakan turut menyaksikan banyaknya orang-orang mati akibat kelaparan tersebut. Bait kelima dan enam juga menggunakan citraan visual. Melalui bait puisi tersebut, pembaca seolah-olah turut menyaksikan kesengsaraan yang dialami sebagian besar rakyat Indonesia. Keadaan yang digambarkan penulis ialah negara runtuh, kasau jeriau, dan pagu dapur yang berantakan. 3. Menggunakan majas atau bahasa figuratif. Majas yang terdapat dalam puisi Miskin Desa Miskin Kota adalah majas klimaks, metonimia, hiperbola, metafora, dan personifikasi. Penggunaan majas klimaks dapat kita lihat pada bait-bait berikut. Beribu kami mengais, beribu pula mengemis. Berpuluh ribu kami mengais, berpuluh ribu kami mengemis. Tak terhitung kami mengais, tak terhitung kami mengemis. Pengarang menggunakan tingkatan untuk menyatakan banyaknya rakyat yang mengalami kemiskinan di negeri ini. Bait-bait tersebut juga menggambarkan penggunaan majas hiperbola yang melebih-lebihkan jumlah, yaitu beribu, berpuluh ribu, dan tak terhitung, kami mengais dan mengemis. Kutipan ini dapat diartikan bahwa nenek moyang dulu harus mengais-ngais terlebih dahulu dan meminta-minta, bisa jadi sandang, pangan, dan papan untuk dapat memilikinya. Selain itu, dalam lirik Keluarga Kita di Zaman PKI, Makan Bulgur Kuda, penyair juga menggunakan gaya hiperbola untuk menyatakan parahnya keadaan saat dulu, sehingga Indonesia hanya bisa memakan makanan yang tidak layak. Pengarang juga menggunakan majas personifikasi dan metafora. Majas-majas itu terlihat pada bait berikut ini. Tahun ini lagi kita ditebas kesengsaraan.
Negeri rubuh, kacau jeriau, dan pagu dapur berantakan. Dan di halaman depan menanti keranda kekuburan. Untuk menyatakan penderitaan yang luar biasa, pengarang menggunakan gaya bahasa. Ini terlihat pada kutipan ditebas kesengsaraan. Angin lewat di atas tungku dan di halaman depan keranda kekuburan. Lirik-lirik tersebut menggunakan gaya personifikasi. Pada lirik makhluk makan angan-angan, pengarang menggunakan majas metafora untuk menyatakan pengharapan yang kosong. Baik, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya.